Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat para pengguna YouTube. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat sebuah video tentang penjelasan materi faktor penyebab mengapa di Papua itu tambangnya banyak, potensi tambangnya besar sekali. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risa Thomas dari kelas 11 IPS SMA Diakonia. Nah, sebelum masuk ke materi, saya perlu menjelaskan bahwa sebenarnya video kali ini merupakan kelanjutan dari dua video sebelumnya yang telah saya upload, yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam di bumi dan potensi sumber daya pariwisata di Indonesia. Nah, sebelum lebih jauh masuk ke dalam materi, tentu kita perlu tahu apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini. Dalam video kali ini yang akan dibahas adalah siklus batuan, cara terbentuknya emas, dan karena ini berkaitan dengan kondisi geologis Papua, maka kondisi geologis Papua akan saya bahas sedikit. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu siklus batuan. Seperti yang kita ketahui dan kita pelajari, siklus batuan dapat atau dimulai dari magma yang keluar dari gunung api yang kemudian lama-kelamaan akan mengkristal dan membentuk batuan beku. Dan tentu setelah kristal itu membeku. Setelah itu batuan beku itu yang mengalami sedimentasi atau pengendapan akan membentuk apa yang dinamakan batuan sedimen. Setelah itu batuan sedimen yang ada yang terpengaruh oleh suhu yang tinggi akan membentuk yang namanya batuan metamorf. Demikian pula dengan batuan beku jika terpengaruh oleh perubahan suhu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu proses terbentuknya emas. Nah, secara umum proses terbentuknya emas dapat kita bagi menjadi 4 atau ada 4 proses, yaitu melalui kristalisasi magma, melalui sublimasi, melalui metakontisme kontak, dan yang terakhir melalui proses hidrotermal. Nah, apa sih keempat proses itu? Atau bagaimana sih keempat proses itu bekerja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah melalui kristalisasi magma. Nah, magma yang keluar dari gunung api atau perut gunung api lama-kelamaan akan mengkristal. Tetapi mungkin di sana tidak terkristalisasi semua, hanya tidak semua masuk kembali. Nah, sisa-sisa kristalisasi itulah yang akan membentuk yang namanya mineral-mineral baru, yang salah satunya emas. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu melalui sublimasi. Sublimasi itu ialah proses terbentuknya emas dari uap air itu sendiri. Nah, jadi prinsip dari proses sublimasi ini sebenarnya ialah perubahan suhu itu sendiri menjadi suhu yang lebih tinggi. Nah, sublimasi tentu akan menghasilkan endapan-endapan, dan endapan-endapan itu
dibawa oleh cairan yang lama-kelamaan akan membentuk juga sebuah mineral-mineral baru yang salah satunya emas akibat perubahan suhu. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu metakontisme kontak. Proses metakontisme kontak terjadi karena intruksi magma atau sisa-sisa intruksi magma yang bersentuhan dengan dinding batuan yang bersuhu tinggi, tentu yang di dekatnya. Nah, reaksi itu akan membentuk sebuah mineral baru yang salah satunya emas. Yang terakhir melalui proses hidrotermal. Melalui proses hidrotermal, emas terbentuk akibat intrusi magma atau sisa-sisa intrusi magma yang menghasilkan cairan-cairan. Nah, cairan itu disebut cairan hidrotermal. Cairan hidrotermal itu akan membawa logam-logam pada tempat pengendapan yang baru. Nah, lama-kelamaan endapan-endapan baru itu akan membentuk atau akibatnya akan melakukan beberapa proses baru. Salah satunya apa yang kita sebut sebagai pembentukan mineral baru, yaitu salah satunya lagi emas. Tetapi selain itu juga akibat proses hidrotermal ini dapat juga batuan-batuan itu menyusun ulang unsur kimianya atau melakukan rekristalisasi. Perlu saya tegaskan di sini, untuk proses hidrotermal sangat berkaitan dengan proses alterasi yang memang disebabkan juga oleh proses hidrotermal itu sendiri. Nah, kalau proses hidrotermal itu berkaitan dengan proses alterasi, perlu juga saya tegaskan di sini bahwa emas yang dihasilkan oleh proses yang tadi, yang sebelumnya, yaitu proses metakontisme kontak, adalah emas yang berstruktur kasar. Karena bersentuhan dengan itu, maka dia bersentuhan dengan dinding batuan yang lain, maka dia otomatis atau teksturnya menjadi kasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi geologis Papua. Seperti yang kita ketahui sejak awal bahwa daratan Papua dan Australia itu awalnya menjadi satu, namun dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, berkaitan dengan itu pula, maka Papua atau wilayah Nusantara secara keseluruhan juga merupakan wilayah pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, berkaitan dengan lempeng-lempeng tersebut, wilayah Irian Jaya atau Papua dari
utara sampai selatan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni wilayah kontinental, wilayah ocean atau sungai atau laut atau samudera, dan wilayah transisional. Nah, apa itu wilayah ocean atau samudera? Apa itu wilayah kontinental dan apa itu wilayah transisional? Mari kita simak satu persatu. Nah, kontinental itu merupakan bagian dari wilayah lempeng Australia yang memuat batuan-batuan sedimen. Sementara untuk wilayah ocean atau samudra adalah wilayah yang merupakan bagian dari lempeng Pasifik yang tentunya memuat batuan ophiophyte dan juga busur-busur vulkanik. Sementara wilayah transisional sesuai dengan namanya transit. Wilayah ini merupakan hasil reaksi dari kedua lempeng tersebut, dalam hal ini lempeng Pasifik dan lempeng Australia, yang berisi batuan-batuan metamorf yang mengalami deformasi yang kuat. Sementara secara litoteknik, wilayah geologis Papua dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, wilayah New Guinea Foreland atau wilayah yang sering kita sebut sebagai Laut Arafura. Nah, wilayah ini adalah wilayah yang mengandung batuan sedimen Polasen yang ada yang termetamorfosi, ada juga yang tidak termetamorfkan, dan juga mengandung batuan sedimen Holosen yang menutupi karbonat Kenozoikum dan batuan siliklastik Paleozoikum. Maksud saya siliklastik Mesozoikum. Nah, berikutnya yang kedua yaitu jalur perlipatan dan sesar naik. Jalur perlipatan dan sesar naik ini terbentang dari barat hingga timur, yang kemudian melibatkan batuan Paleozoikum dan hingga batuan tersier. Yang ketiga, jalur metamorfik Raper dan jalur ophiolite. Nah, jalur metamorfik Raper dan ophiophyte ini dipisahkan oleh yang namanya sesar yang menutupi aluvium. Nah, aluvium itu sendiri berasal dari depresi Meervlakte. Nah, yang terakhir ialah kompleks busur kepulauan Melansonia. Nah, wilayah ini mencakup depresi Meervlakte dengan jalur sesar naik di Kabupaten Membaramo atau wilayah Membaramo. Nah, jadi dari paparan di atas, mengapa sih di Papua itu banyak sekali potensi tambangnya, besar sekali, khususnya emas? Sudah jelas terjawab. Itu semua dikarenakan oleh faktor geologis Papua
yang mana memang syarat akan batuan-batuan metamorf yang menjadi juga motor atau pembentuk dari emas itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.